Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi lagi teman-teman, yang ini bagaimana cara membuat proposal bantuan perikanan. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa dalam pembuatan atau pengajuan proposal ini itu ada dua, bisa pengajuan berdasarkan kelompok dan perorangan. Jadi yang saya bahas dulu di sini adalah proposal usulan untuk kelompok. Jadi salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah proposal bantuan kapur pertanian untuk tambak ya. Jadi otomatis ini adalah pembudidaya, tapi sama saja dengan nelayan ataupun pengolahan, hanya tinggal dirubah saja kata-katanya ya. Jadi yang pertama kita harus sediakan adalah cover ya, cover dari proposal itu. Jadi ini covernya. Ini sebenarnya sangat sederhana sekali ya covernya ya. Yang penting ini menandakan bahwa cover itu sangat penting juga, karena dapat mengundang simpati atau mengundang tempat kita mengajukan ya untuk melihat. Pertama itu adalah cover. Ada di sini adalah proposal usulan bantuan kapur pertanian untuk tambak ya. Oke. Kemudian di bawahnya oleh ya. Ini saya contohkan adalah Pokdakan Tambak Sari. Jadi kalau Pokdakan itu berarti kelompok membudidaya ikan ya. Namanya Tambak Sari. Jadi di sini ada kelurahan apa kita masukkan, kemudian kecamatan, kabupaten dan tahun pengajuan ini ya. Oke, kemudian di lembaran kedua ini namanya bisa di surat surat keterangan ya, atau surat pengantar biasanya, tergantung dari namanya saya sebenarnya. Yang penting di bagian kedua ini harus ada atau wajib ada. Nah di sini di atasnya ada logo kabupaten ya yang kita gunakan, kemudian kelompok pemuda ikan misalnya Pokdakan Tambak Sari tadi, kemudian ada kelurahan ya, kecamatan, kabupaten. Di sini di samping kiri ada beberapa item yang perlu kita pahami. Di sini misalnya nomor ya, kalau di kelompok itu ada penomoran ya bisa kita masukkan ke sini ya, nomor surat keluarnya. Kemudian ada lampiran berapa lembar, misalnya 3 lembar, 2 lembar atau bahkan tidak sama sekali ya, tergantung dari pengusulan itu apakah memiliki lampiran atau tidak. Kemudian perihal, jadi permohonan ini bantuan kapten ya, kapur pertanian untuk tambak, jadi perihal itu. Nah di sini di bagian kanan ini ada kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten apa, bisa di tempat atau di lokasi di mana instansi itu berada ya. Kemudian di sini ada kata salam, bisa juga tidak, tetapi ya paling bagus setidaknya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, sehubungan dengan adanya kegiatan budaya ikan atau udang yang kami kerjakan di kelurahan apa, kecamatan apa, kabupaten apa, maka bersama dengan surat permohonan ini kami dari kelompok budaya ikan Tambak Sari ya, nama kelompoknya ya, mengajukan permohonan bantuan kapur pertanian untuk tambak. Hal ini kami ajukan karena kapur pertanian untuk tambak merupakan salah satu bagian aspek terpenting dalam menunjang kegiatan budaya udang yang kami kerjakan ya. Maka dari itu sangat besar harapan kami kepada Bapak agar kiranya permohonan bantuan ini dapat direalisasikan dan diwujudkan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan dan penaikan status perekonomian di kelompok kami. Tak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas perhatian dan kesediaannya. Jadi isinya di sini adalah tujuan kita ya, mengajukan permohonan itu. Jadi sudah ada di sini ya. Contohnya, jadi nanti untuk penangkapan bisa saja juga kita gunakan ini, tinggal dirubah saja ya redaksi kalimatnya sebagian dan nama kelompoknya. Oke. Jangan lupa di sini adalah mencantumkan tempat, lokasi ya, sini di titik-titik ini, kemudian tanggal, bulan dan tahun pengajuan. Jadi di sini juga jika memiliki penyuluh perikanan maka wajib ditandatangani penyuluh perikanan. Tapi jika tidak, maka yang berhak tanda tangan adalah ketua Pokdakan ya, atau ketua KUB atau Poklasar ya. Di sini tinggal diganti saja dengan namanya.
kemudian mengetahui lurah atau status di kelurahan atau desa di status desa. Nah, jika di lurah atau desa itu memiliki NIP bisa dimasukkan, kalau tidak ya tidak usah dimasukkan ya, seperti itu. Jadi ini komponennya ada 3. Jadi kalau tidak memiliki penyuluh perikanan berarti desanya di sini ya, di sini lurah atau desa naik ke kiri. Nah, kemudian kita masuk di lembar ketiga. Nah, ini ada pendahuluan. Jadi di pendahuluan di sini ini kita berbicara umum, khusus ya. Nah, di sini apa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sehingga kita melakukan kegiatan pengajuan usulan proposal itu. Di sini ada dibahas ya. Tinggal teman-teman saja nanti yang bagaimana membahasakan ya. Yang penting di sini intinya adalah bahwa dalam pendahuluan ini kita sebutkan kita punya usaha, kemudian pokdakannya, kemudian dengan tujuan kita mengajukan itu di sini ada dengan permasalahan-permasalahan yang ada ya, sehingga kita melakukan pengajuan ya, begitu kronologisnya kita mengajukan. Nah, kemudian ada maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuan ini apa, kenapa kita melakukan kegiatan pembuatan proposal itu ya, kenapa, apa tujuannya. Jadi ini ada beberapa tujuan yang sebagai contoh yang saya sudah buat, jadi tinggal disesuaikan saja nanti dengan usulan proposal yang kita buat juga. Kemudian sasaran programnya ya, jadi sasaran program tentunya adalah pemuda yang aktif ya. Disebutkan juga ada berapa banyak anggota atau pengurus yang tergabung dari kelompok tersebut. Kemudian lokasi kelompoknya, lokasi kelompok ya tinggal disesuaikan kelurahan, kecamatan dan kabupatennya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rencana kebutuhan kapur pertanian kelompok pemuda ikan Pokda Kata Masada. Jadi di sini berisi tentang kebutuhan kita apa. Jadi kalau kapur pertanian ya, seperti ini saja contoh sederhananya ya. Ada nomor, jenis bantuan, tujuan, jumlah kilo. Kalaupun misalnya di sini ada harganya ya enggak apa-apa dimasukkan juga. Tapi ini yang saya buat sederhana ya, jadi untuk pengajuan dinas perikanan daerah ya, jenis bantuan kapur pertanian atau kapur bakar ya, tujuannya apa, ini diminta jadi untuk pengampunan untuk tanah tambak, kemudian kapur dolomit sama. Jadi di sini disesuaikan saja dengan permintaan nanti di kelompok itu apa ya. Kemudian kita masuk di penutup. Jadi di sini jelas ini penutup ini penting ya. Jadi ada penutup untuk kelompok kita ini mengajukan itu apa. Nah, jadi di sini sudah ada. Demikian proposal ini kami sampaikan. Besar harapan dari kami agar kiranya Bapak dapat menjadikan usulan ini sebagai pertimbangan dalam merealisasikan permohonan ini. Di sini ada istilahnya kayak harapan agar proposal yang kita ajukan ini bisa diterima oleh pihak instansi yang kita ajukan, tempat ajukan ya. Sehingga dengan adanya ketersediaan kapur dapat memenuhi kebutuhan budaya udang di Pokdakan kami. Atas direalisasikan permohonan ini kedepannya kami aturkan banyak terima kasih. Jadi ada harapan di sini ya, kita mengajukan itu sehingga bisa direalisasikan. Ya, kemudian yang bagian terakhir ini atau lampiran ya. Di sana tadi saya tulis 3, tapi saya tidak apa-apa tambahkan sini 5. Ya, contohnya bisa 3. Kalau di sini 5 lampiran, maka 5 lembar yang di bagian lampiran di di bagian lembaran kedua tadi. Jadi di sini bisa kita lampirkan untuk kelompok itu berita cara penumbuhan kelompok, kemudian SK pengukuhan kelompok yang sudah dilegalisasi ya dari pihak kelurahan atau desa. Kemudian fotokopi KTP semua pengurus dan anggota, ini penting ya fotokopinya. Kartu kesuka dan elektronik kesuka. Jika belum memiliki kartu kesuka, maka bisa melampirkan elektronik kesuka yang di print out ya. Ini minta tolong kepada penyuluh perikanannya atau validator di Dinas Perikanan untuk melakukan kegiatan print kesuka ketika kita sudah terdaftar di satu data. Kemudian foto usaha tambak. Ini yang penting. Foto usaha tambak itu ya. Kalau untuk tambak ya tambak, tetapi kalau untuk nelayan ya tentunya nanti foto usahanya adalah foto nelayan, baik itu perahunya dengan alat tangkapnya yang digunakan. Nah, kalau untuk poklasar atau pengolahan dan pemasaran ya tinggal memoto atau mendokumentasikan fotonya ya.
atau usahanya, baik itu melakukan kegiatan penjualan atau usaha atau pada saat pembuatan produk yang kita gunakan ya. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan memang sangat simpel ya dalam pembuatan proposal ini. Tinggal nanti kita sesuaikan saja dengan permintaan kita ya. Intinya adalah pembuatan proposal itu sangat penting dalam pengajuan bantuan yang ada di daerah. Oke teman-teman, sekira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.